Tafadhol, Pak Eka. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syafiq Riza, salamah, izin bertanya, saya Eka dari RSUD Kalideres. Nah, silahkan. Dewasa ini Ustadz, barangkali kami sebagai pemula yang belajar agama Islam, kami lihat ada buku, kitab bertuliskan tulisan Arab. Wah, saya pikir ya ini buku bagus, buku untuk belajar bahasa Arab, belajar agama Islam. Ternyata dipelajari isinya mengajarkan tentang kebal senjata tajam, bagaimana memikat perempuan dan hal-hal mistik lainnya gitu, Ustaz. Begitupun dengan guru, guru ini jubahnya panjang nih kayak Hokage. Wah, ternyata kita juga bisa diajarkan tentang bagaimana cara bisa terbang dan yang lain-lain. Ustaz, ternyata tidak mudah belajar agama ini. Kita harus pandai mencari guru, mencari referensi. Khawatir Ustaz, kita ini sebagai pemula melenceng akidah dari yang lurus. Bagaimana Ustaz kiat-kiatnya, pencerahannya kita ini yang belajar agama sebagai pemula supaya berada di jalan yang lurus Ustaz, tidak salah memilih guru dan referensi untuk kita belajar. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jamaah, apa yang ditanyakan tadi menjadi hal penting ya bagi seorang penuntut ilmu. Karena jangan sampai kita salah belajar. Pesan seorang tabi'in mengatakan inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khudhu dinakum. Agama ini, ilmu ini adalah agama gitu. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Kita tuh kalau mau ke dokter, kita tuh akan tanya-tanya. Ke dokter mana ya? Ada banyak dokter, sama spesialisnya. Spesialis jantung mamanya. Ada 20 dokter ini. Tapi kita gak sembarangan milih. Kita akan cari tahu. Dengan cara bertanya kepada kawan, kepada kerabat, atau kepada orang-orang yang sudah pernah ke dokter itu. Dengan harapan kita mendapatkan dokter yang pas. Ini urusannya dengan tubuh kita, dengan jantung kita. Bagaimana urusan dengan agama kita? Bagaimana cara kita supaya tidak salah? Tadi bicara buku, ternyata ada buku-buku. Walaupun berbahasa Arab, tapi isinya buku sihir. Ada. Karena di Arab juga, di masa Nabi SAW sudah ada penyihir. Bicara penampilan, kadang-kala kita melihat orang penampilannya seperti orang yang sangat soleh. Tapi ternyata dia tidak mengajarkan apa yang diajarkan Nabi SAW. Yang pertama adalah kita berdoa memohon kepada Allah SWT. Agar dikasih petunjuk. Sehingga kita tidak salah jalan. Yang kedua ketika membaca buku atau mengaji kepada guru. Maka lihatlah. Kalau kita bisa tanya, kita tanya. Kepada orang yang alim yang kita udah percaya, kita tanya, Anda mau belajar sama guru fulan, atau tanya, buku ini baik apa enggak gitu. Tapi kalau enggak ada, kita lihat apakah guru ini menyampaikan sesuai dengan referensi yang ada. Bukan hanya pendapat dia, maunya dia. Tapi dia selalu mengatakan, qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Artinya memang dia itu menyampaikan ilmu yang berdasarkan wahyu. Bukan berdasarkan nafsu dan keinginan dia. Kemudian setelah itu kita lihat bagaimana penerapan guru ini tentang ilmu yang disampaikan. Karena kita perlu teladan. Ada orang yang Masya Allah ilmunya bagus. Tapi kalau melihat kepada akhlak dan perilakunya, kita jadi gak kepingin belajar gitu. Kita lihat kemudian di majelis itu apakah dia yang memang serius untuk mendidik, mengajar. Tidak mengajak kepada dirinya. Tidak menyuruh orang-orang menjadi pengikutnya. Tapi dia menyuruh orang untuk mengikuti Allah dan Rasulnya.
Maka itu yang kita ikuti. Insya Allah dengan cara seperti itu, ya mudah-mudahan kita nggak salah ya. Karena kalau sekedar nonton di YouTube, ada banyak yang menyampaikan urusan agama di YouTube ini. Dengan gaya yang begitu menakjubkan, dengan retorika yang bagus sekali, yang kadang kita kepingin, ternyata yang dia sampaikan tidak sesuai. Sedangkan kita kalau ditanya, Anda gimana mau ngukur guru ini Ustaz? Sedangkan Anda sendiri nggak tahu. Makanya kalau kita bisa tanya, kita tanya. Tapi nggak bisa tanya, lihatlah kepada guru yang tidak mengajak kepada dirinya, tidak mengajak kepada kelompoknya, tapi dia mengajak bagaimana orang itu mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti para sahabat Nabi. Kenapa? Karena mereka udah dijamin masuk surga. Mereka orang-orang yang sudah sampai insya Allah. Kita tinggal mengikuti mereka. Hada wallahu a'lam bishawab.